Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah Aksi Kemanusiaan Global. Dan kita sekarang sampai kepada sesi ketiga, yaitu Humanitarian System and its Actors. Jadi teman-teman semua, kali ini untuk sesi yang ketiga kita akan diskusi tentang ini, tentang Humanitarian System. Kemudian sebelum lanjut kepada diskusi, saya ingin mengumumkan bahwa nanti untuk pertemuan yang keempat, kita ada aktivitas yang cukup seru. Ya, nanti kita akan role play dan teman-teman bisa mengerjakannya dari rumah masing-masing. Ya, nanti lewat Padlet. Insya Allah setelah saya mengepost materi ini, ya, yang untuk session 4-nya akan saya post juga. Oke. Sebelumnya, ya, walaupun sekarang kuliahnya asinkron, tetap kita mulai belajar kita dengan membaca Al-Basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman semua, langsung saja masuk kepada pembahasan humanitarian system. Mungkin saya sudah sedikit memaparkan di pertemuan kemarin tentang apa sih yang dimaksud dengan humanitarian system. Kalau kita bicara tentang sistem, memang sistem itu adalah satu set yang kompleks, ya, satu set dari bagian-bagian dari parts. Kalau di konteks kemanusiaan ini adalah satu set dari para aktor, ya, yang mana mereka saling terkoneksi satu sama lain, saling terhubung, ya, dan yang dilakukan oleh bagian satunya itu akan mempengaruhi bagian yang lainnya, ya. Jadi ada saling terhubung. Ibarat kalau motor, ya, motor misalnya akinya rusak, otomatis lampunya gitu nggak bisa nyala. Kemudian kalau lampunya nggak nyala, malam-malam nggak kelihatan, dan itu akan berdampak kepada orang yang mengemudi, ya, seperti itu. Kalau kita bisa melihat di sini, ya, humanitarian system itu sangat-sangat kompleks. Karena apa? Karena aktornya banyak. Aktornya banyak. Ya, mungkin teman-teman bisa melihat di sini, ya, bisa melihat di screen. Yang di tengah itu adalah affected communities, mereka-mereka yang terdampak oleh humanitarian crisis, ya, mereka yang menjadi korban, baik itu karena bencana alam, atau mungkin karena peperangan, atau mungkin karena man-made disasters, ya. Kemudian yang merah-merah di pinggirnya itu adalah aktor yang utama atau key actorsnya, ya, aktor utama. Key actorsnya siapa saja? Ada ICRC, IFRC, ada donor, ya, ada host government, negara yang menerimanya, ya, negara yang menjadi tempatnya, negara yang tempat affected communitiesnya. Kemudian ada humanitarian arms of regional intergovernmental organization. Ini ada apa? Militer, ya, di sini. Kemudian ada national NGO, LSM yang tingkatannya nasional. Kemudian ada UN Humanitarian Agencies, ini badan-badannya UN yang memang fokusnya ke kemanusiaan. Kemudian ada international NGO di sini, ya, LSM internasional, ya, dan yang lain sebagainya. Itu yang merah. Nah, yang di luar ini ada yang kuning-kuning. Yang kuning-kuning ini ada diaspora group, ya, kelompok diaspora, ada swasta, ada kelompok ormas, organisasi keagamaan masyarakat, ada militer, tapi di luar yang di luar yang mandatnya untuk humanitarian actions. Bedanya apa antara aktor yang merah-merah garisnya dengan yang kuning? Bedanya adalah yang garisnya merah-merah ini, mereka adalah aktor, ya, baik itu organisasi, negara, atau mungkin militer yang memang tugasnya, mandatnya adalah untuk humanitarian action. Sedangkan yang di luar, yang kuning-kuning ini tugasnya itu nggak fokus kepada humanitarian action, tapi mereka bisa masuk ke dalam sistem karena mereka pada realitanya, ya, faktanya mereka juga banyak membantu, banyak berperan gitu dalam memberikan atau dalam mendistribusikan humanitarian assistance gitu. Tapi yang memegang mandat utama itu adalah mereka-mereka yang merah-merah ini, ya, yang di garis.
merah. Oke? Kemudian ya sekarang ada kuis 3 pertanyaan. Silahkan diisi ya 10 detik. Kalau 10 detiknya nggak cukup nanti silahkan di pause dulu videonya. Oke lanjut. Ya. Tadi sebelum ini kan ada pertanyaan ya, pertanyaan humanitarian principles itu apa? Mungkin kita sudah membahas ini sebenarnya di pertemuan sebelumnya ya, di pertemuan kedua kemarin. Memang mereka-mereka yang ada dalam menjadi bagian dari aktor utama, key actors dalam humanitarian system, mereka terikat dengan prinsip-prinsip ini. Tapi kalau aktor-aktor yang di luar, walaupun secara ideal mereka semestinya juga menjalankan prinsip ini, tapi mereka nggak memegang mandat untuk melaksanakan prinsip ini. Nah, prinsipnya itu apa saja? Mungkin saya refresh sedikit ya. Prinsip humanity ya. Jadi memang humanitarian assistance, bantuan kemanusiaan itu tujuannya adalah untuk meringankan penderitaan, untuk membantu uh, orang yang menjadi korban, untuk menyelamatkan nyawa ya dan yang lain sebagainya. Kemudian neutrality harus netral, nggak boleh terikat dengan kelompok politik tertentu atau mungkin ideologi ataupun agama atau tertentu, nggak boleh mengambil tempat di salah satu kelompok yang mungkin lagi sedang bersengketa atau gimana. Jadi harus netral, tidak memihak kepada mereka-mereka yang menjadi parties dalam konflik misalnya. Harus netral di situ. Kemudian impartiality ya harus impartial ya, harus adil, nggak boleh melihat dari bangsanya dari mana, rasnya mana, agamanya apa ya. Bedanya impartial sama netral apa? Netral ini tadi konteksnya misalnya kalau di situ memang kondisinya ya terbagi menjadi beberapa grup dan di antara grup tersebut mungkin ada grup yang lemah, tapi misalnya kita sebagai humanitarian workers, kita bagian dari aktor ya, harus membantu kelompok yang mungkin sebenarnya kita oppose dengan kelompok tersebut gitu. Ya harus seperti itu karena harus netral. Kemudian harus impartial. Impartial itu maksudnya ya kalau ada yang sakit tiba-tiba pingsan di jalan kan nggak mungkin dilihat KTP-nya dulu, agamanya apa, bangsanya apa ya. Kemudian rasnya apa, intinya ditolong. Ya harus adil. Kemudian independence, nggak boleh terikat oleh kepentingan politik, ekonomi ya atau kekuasaan. Ya ini prinsip-prinsip idealnya walaupun mungkin pada prakteknya tidak seperti ini. Ya kemarin kita sudah diskusi sedikit ya beberapa dilema dalam implementasi prinsip-prinsip dalam humanitarian action. Kemudian ya berdasarkan data dari The State of Humanitarian System tahun 2017, teman-teman mungkin bisa lihat ya, jumlahnya hampir sama seperti total dari penduduk Indonesia. Jadi ada lebih dari 200 juta orang yang membutuhkan humanitarian assistance. Dan kemarin mungkin saya sudah menyampaikan apa sih bedanya assistance sama apa sih bedanya humanitarian assistance sama development aid gitu ya. Bedanya kalau humanitarian assistance itu kan berpengaruh kepada kebutuhan dasar hidupnya gitu kan. Sedangkan yang development itu untuk lebih kepada meningkatkan kualitas hidup mereka-mereka yang terdampak dari dari krisis gitu. Berarti kan di sini ada 200 lebih juta orang di dunia yang mana mereka membutuhkan bantuan yang immediately pada tahun 2017. Apalagi sekarang ya konteksnya COVID. Tapi saya belum menemukan data yang terkini. Dan memang bisa kita lihat ya 23% di antara 200 juta orang itu ada di Yaman, Suriah, karena di Yaman dan Suriah memang sedang konflik. Kemudian
ada di Turki ya, di Turki karena Turki menjadi tempat transit ya. Di situ ada camp bagi para pengungsi, terutama pengungsi dari Suriah. Dan di sini bisa kita lihat juga ya, 200 juta orang ini datangnya dari mana? Ya, paling besar dari South Sahara, dari Afrika ya. Kemudian yang kedua dari Middle East, kemudian South and Central Asia ya, dari Asia Tengah dan juga Asia Selatan. Kemudian dari Eropa ya, khususnya di Turki. Jadi yang bikin angka Eropa agak besar itu karena ada Turki di situ. Kemudian ada Amerika Utara dan Amerika Tengah dan South Amerika. Di sini jumlahnya sangat-sangat kecil ya. Kemudian ada sedikit di Oceania Pasifik. Ya, itu. Jadi memang ini menunjukkan betapa jumlah orang-orang di dunia yang membutuhkan bantuan kemanusiaan itu tidak sedikit. Ya, makanya kemudian aktornya juga banyak. Nah, jadi kalau kita bicara tentang humanitarian system, mungkin tadi bingung ya ngomongin apa sih sebenarnya sesuatu yang saling terkait satu sama lain itu gitu. Kayak tadi ngomonginnya aktor aja, oke. Ya emang aktor, tapi di samping aktor ya, sebuah humanitarian system itu dikatakan sebagai humanitarian system kalau antara aktor itu juga ada actions dan ada connections ya, saling berkontribusi dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan juga saling berkolaborasi, saling terkoneksi satu sama lain. Ya, tadi kita lihat kan di sistemnya itu ada garis-garis yang menghubungkan satu sama lain, garis-garis yang putus-putus tadi. Ya. Dan key actorsnya siapa saja? Nah, ini tadi key actorsnya ya, ada NGO ya, non governmental organization, ada IGO, International Governmental Organization, ada international donors, ada recipient government, negara yang menerima ya, atau negara host, atau mungkin kelompok yang terkena atau terdampak dari humanitarian crisis. Kemudian yang kelima ada humanitarian arms atau militer ya, memang tujuannya adalah untuk misi kemanusiaan. Oke. Ya, dan mereka itu adalah aktor-aktor yang memang mandatnya adalah untuk melaksanakan misi kemanusiaan ya. Berbeda dengan aktor yang lain, aktor-aktor yang tadi yang warna kuning ya. Mereka fokusnya bukan untuk misi kemanusiaan tapi bisa jadi terlibat di situ. Oke. Dan para key actors ini ya, mereka punya tugas-tugas yang berbeda, punya scope dari scope actionnya itu juga berbeda. Tapi apa kesamaan mereka? Mereka sama-sama terikat dengan prinsip yang tadi ya, prinsip humanity, neutrality, impartiality, independence. Selain terikat dengan prinsip humanitarian tadi, mereka juga punya mandat untuk untuk melaksanakan ya, untuk tetap comply, untuk tetap patuh kepada hukum humaniter internasional atau norma humaniter internasional ya. Misalnya ICRC ketika turun di lapangan kemudian melihat salah satu kelompok oposisi misalnya yang mungkin dimusuhi oleh pemerintah setempat, itu membutuhkan bantuan, nyawanya tidak terselamatkan, maka sudah menjadi kewajibannya untuk menolong ya, karena tadi harus netral. Kemudian sama ya, pasukannya UN sekalipun, mereka-mereka yang diberi mandat untuk humanitarian operation ya di lapangan, itu juga harus patuh terhadap hukum humaniter internasional. Jadi nggak boleh misalnya ya ada kombatan yang sudah jatuh sakit gitu kan, malah dilukain atau malah diinterogasi, itu nggak boleh karena itu melanggar hukum humaniter internasional ya, seperti itu. Nah kemudian ini key actorsnya mulai dari NGO ada lokal, nasional, ada internasional, ada global. Kalau yang IFRC dan ICRC ini ya,
International Federation for Red Cross and Red Crescent, kemudian International Committee Red Cross, itu mereka lingkupnya global. Kalau yang nasional seperti apa? Banyak ya yang nasional. Kalau di Indonesia misalnya ada Basnas ya, itu nasional. Ada ACT. Kalau yang lokal gimana? Kalau lokal itu biasanya yang di tingkat provinsi, di tingkat daerah. Jadi kalau misalnya ada PMI Jogja, nah itu masuknya lokal ya. Walaupun mereka sebenarnya masih menginduk kepada ICRC. Nah, apa sih beda tugas NGO ini sebagai aktor dalam humanitarian system dibandingkan dengan aktor yang lainnya? Ya, bedanya tugas mereka itu lebih kepada delivering assistance. Mereka yang menyalurkan bantuan. Misalnya dari ICRC pusat memberikan bantuan ke bencana di Palu kemarin misalnya ya, kemudian mereka-mereka yang dari pusat menyalurkan ke Palang Merah Indonesia ya, yang nasional. Kemudian yang dari nasional menyalurkan mereka-mereka yang ada di wilayah, yang ada di lokal. Cara kerjanya seperti itu ya. Jadi lebih kepada delivering assistance. Atau ada juga yang mereka dari pusat langsung turun ke lapangan, itu juga bisa. Intinya memang kalau kita bicara NGO, lebih banyak tasnya mereka, tugasnya mereka itu adalah fokus ke turun ke lapangan ya, turun ke lapangan untuk memberikan bantuan langsung. Nah, selain ICRC dan IFRC apa saja? Nah, ada lagi Medicines Sans Frontiers ya. Ini adalah dokter lintas batas ya. Dokter lintas batas atau Doctors Without Borders kalau bahasa Inggrisnya. Jadi asosiasi dokter-dokter seluruh dunia yang memang mereka bergerak di mana-mana ya. Jadi kalau ada humanitarian crisis di mana, mereka turun tangan di situ ya, sebagai bagian dari tenaga kesehatan. Kemudian ada Save the Children ya, fokusnya untuk ke anak-anak. Kemudian ada Oxfam ya, Oxfam itu Oxford Famine ya. Memang fokusnya lebih kepada isu-isu yang berkaitan dengan kelaparan ya, dengan famine. Jadi kalau ada kelaparan di negara tertentu misalnya karena gagal pangan atau bagaimana, ya Oxfam turun di situ untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Dan kalau bicara fundingnya, mereka juga cukup besar ya, Oxfam ini, Oxford Committee for Famine Relief ya, komite Oxford untuk membantu kelaparan. Ya nggak usah dibahas Indonesiain lah, intinya Oxford Committee for Famine Relief atau Oxfam ya. Kemudian World Vision. Kalau World Vision ini itu organisasi yang basicnya ini ya, agama dari Kristen ya, pusatnya di UK. Kemudian ada IRC, International Rescue Committee, dan NGO-NGO yang lain ya. Kalau yang ini kan yang saya sebutkan di sini kan yang global-global, yang lain banyak. Tadi mungkin sudah saya sebutkan sebagian. Yang nasional apa ya, yang lokal seperti apa contohnya gitu. Yang nasional ada Basnas, Rumah Zakat, PKPU, Human Initiative. Kemudian Muhammadiyah juga punya MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Terus banyak lah pokoknya. Kemudian yang lokal ya, yang lokal juga banyak juga. Jadi kayak PMR, PMI yang tingkat daerah itu masuknya ke NGO lokal. Oke. Itu yang NGO. Kemudian kita masuk kepada IGO. Ya, ada OCHA atau OCHA. Atau United Nations Office
for the coordination of humanitarian affairs. Ya, jadi di PBB yang mengkoordinasi badan-badan PBB ya yang berkenaan dengan humanitarian itu adalah OCHA. Kemudian badan-badan yang lain, agencies yang lain tuh misalnya apa? Ya, misalnya ada UN Habitat. Kemudian ada FAO ya, Food and Agriculture Organization. Kemudian ada IOM, International Organization for Migration, ada UN Women ya, ada WHO sudah tadi, UNHCR ya, apa United Nations, United Nations High Commissioner for Refugees ya, kemudian ada UNFPA ya, UNFPA atau United Nations Population Fund ya. Ini kalau yang IOM tadi untuk migrasi ya, migrasi secara umum. Kalau UN Women untuk isu-isu kewanitaan, WHO untuk kesehatan ya, UNHCR untuk khusus untuk refugees, kemudian UNFPA ini untuk kesehatan ibu ya dan anak, seperti itu. Dan semuanya terkoordinasi di bawah UN ya, terutama OCHA ya. Apa yang membedakan antara IGO-nya UN dengan NGO-NGO yang lain? Ya, selain karena beda aktornya ya, atau di sini kan kalau kita bicara IGO kan mereka terdiri dari kumpulan-kumpulan negara. Ya. Itu pertama yang membedakan. Yang kedua dan yang paling esensial perbedaannya adalah kalau tadi fokus dari NGO itu lebih banyak kepada aksi di lapangan. Tapi kalau IGO ini lebih banyak kepada membuat policy, membuat kebijakan. Mereka yang membuat policy, kemudian nanti yang melaksanakan itu yang apa NGO yang tadi kayak gitu, atau mungkin humanitarian arms seperti itu ya. Oke, mereka yang mengkoordinasi ya, mereka juga yang membuat policy, membuat kebijakan untuk kebijakan yang berkaitan dengan humanitarian mission ya, humanitarian operation seperti itu. Kemudian nah ini donor. Kalau donor itu mereka-mereka yang memberikan funding dan biasanya memang dari negara-negara, walaupun memang funding yang kayak personal perseorangan itu ada ya. Apalagi sekarang perusahaan-perusahaan swasta itu mereka juga punya punya CSR, Corporate Social Responsibilities ya. Mereka biasanya punya badan-badan funding tertentu, lembaga-lembaga untuk filantropi atau charities, tapi mereka nggak masuk ke key actors. Karena apa? Karena core dari agenda atau dari pembentukannya itu memang bukan untuk humanitarian action, bukan untuk humanitarian mission. Tapi kalau yang donor ini memang agensi yang dibentuk oleh pemerintah ataupun memang pemerintah itu sendiri ya di bawah kementerian tertentu. Itu memang tugasnya adalah untuk memberikan bantuan kemanusiaan ya. Ada USAID, ada Australian Aid, ada TIKA ini dari Turki. Kemudian ada UK Aid dan yang lain sebagainya. Ini saya hanya mengambil yang famous saja, tapi selain ini banyak sebenarnya. Oke. Kemudian masuk ke humanitarian arms. Nah, ini adalah mereka-mereka militer baik itu dari UN ya yang diutus oleh UN sebagai peacekeeper, ataupun mungkin mereka-mereka yang arms yang berasal dari regional itu juga bisa. Nah, bedanya apa tugasnya para armies di sini dengan aktor-aktor sebelumnya? Mereka hampir sama, ya hampir sama seperti NGO, mereka turun ke lapangan. Ya hanya saja untuk selain turun ke lapangan, selain menyalurkan bantuan, mereka juga punya misi untuk mengamankan.
ya, karena kan kalau NGO NGO yang terdiri dari apa, perawat-perawat, dokter, kemudian relawan, itu kan mereka nggak pegang senjata gitu. Tapi yang apa, menjaga keamanan di sini kalau ada apa-apa itu adalah humanitarian arms, ya. Makanya kalau pasukan dari UN, ya, mereka yang misalnya ditugaskan untuk mengawasi proses perdamaian atau gencatan senjata di perbatasan antara dua tempat yang sedang berkonflik, mereka disebut sebagai peacekeeper gitu, ya, menjaga, tugasnya untuk mengkeep, ya. Itu yang membedakan antara para militer, ya, militer kemanusiaan dengan aktor-aktor sebelumnya, ya. Mungkin teman-teman pernah baca ya kemarin di semester lalu, cerita bagaimana salah satu pasukan Blue Helmet Indonesia, ya, yang ditempatkan di Lebanon, ya, kalau tidak salah, itu menghalau tentara Israel yang mau menyerang. Nah, seperti itu gitu. Ya, kalau kalau itu humanitarian workers yang lain itu kayaknya nggak ada courage untuk itu. Mungkin ada, cuman kan dia kan nggak pegang senjata, jadi nggak bisa memaksa gitu, nggak bisa memaksa untuk memukul mundur, ya. Dan tetap ya UN, apa, pasukan UN Blue Helmet di sini juga terikat dengan apa, dengan prinsip-prinsip yang tadi, ya, dengan prinsip humanity, impartiality, kemudian neutrality dan independence. Dan mereka juga tetap harus menjalankan poin-poin dalam norma-norma, ya, humaniter internasional karena mereka bagian dari key actors. Contohnya siapa saja? Contohnya ini banyak, ya, banyak sekali. Ini saya hanya menyebutkan beberapa saja. Tahun 60 64, ya, ada UN Operation in the Congo, ya, ada tahun 88 91, ya, United Nations Angola Verification Mission, ya. Tahun 89 sampai 90 ada UN TAC. Kemudian 92 94 di Mozambik ada juga. Kemudian ini 92 93 yang mungkin paling sering kita dengar, ya, operasi yang dilakukan oleh UNOSOM di Somalia, kemudian di Haiti dan yang lain sebagainya. Ini yang Afrika, ya, belum lagi yang selanjutnya di India, Pakistan tahun 65 dengan ada UNIPOM, ya. Kemudian ada di Kamboja tahun 91 92, ya. Di Tajikistan tahun 94 sampai tahun 2000. Kemudian Georgia 93 sampai 2009, ya, tahun 94 sampai 96. Kemudian ini di mana ya? Kelewatan kayaknya. Dan yang 95 sampai tahun 2002 di Bosnia dan Herzegovina, ya, karena sempat ada apa, isu apa di situ, di mana tentara-tentara Serbia melakukan genosida gitu kan untuk rakyat-rakyat Bosnia Herzegovina gitu kan. Jadi memang kalau kita lihat ini tahun-tahunnya di sini, ya, kalau kita cocokkan dengan data yang kemarin saya tunjukkan ke teman-teman, memang banyak terjadi di tahun 60-an sampai tahun 90-an. Memang konteksnya perang dingin, ya. Memang pada saat itu konflik-konflik sipil itu mulai mencuat, ya. Makanya banyak UN melakukan beberapa deployment, ya, penempatan atau pengiriman pasukan peacekeeper untuk untuk melakukan humanitarian intervention. Kemudian ini Yom Kippur, ya, antara Israel dengan Mesir tahun 73 79, 88 91, Iran Irak di perang Teluk, ya. Kemudian 91 sampai 2003, ya, perang Teluk lagi 2012, ya. Ada deployment United Nations supervision mission in Syria, ya. Jadi tugasnya untuk supervise, ada yang tugasnya untuk mengobserve, ya. Ada yang tugasnya sebagai emergency force. Jadi memang jenis tugasnya beragam. Kalau yang transnational authority itu untuk mengawasi proses transisi pemerintahan.
ya, observer, restorasi, mission dan yang lain sebagainya. Jadi nama dari mission itu biasanya menggambarkan apa yang mereka lakukan di situ. Kalau observer ya sebatas mengamati prosesnya. Kalau untuk transnasional mengamati transisi pemerintahannya. Misalnya habis konflik terus mau ada pemerintahan baru. Nah, itu transisi ya. Dan yang lain sebagainya. Ya, emergency force, kondisinya emergency. Oke. Okay. So, what do the actors do? Jadi yang mereka lakukan itu apa saja sih? Ya, ada beberapa istilah. Ya, ada humanitarian action. Humanitarian action itu lebih umum. Ya, bentuknya bisa assistance, bantuan, protection, advokasi, ya. Yang mana tindakan-tindakan tersebut itu terikat dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dalam humanitarian tadi, ya, yang 4 tadi. Dan dilakukan ketika kondisi emergency, baik itu karena konflik ataupun karena bencana. Jadi kalau kita bicara action, action tuh lebih umum. Ada assistance, ngasih bantuan, yang ngasih bantuan misalnya ngasih makanan pokok, ya, kemudian minuman, kemudian obat-obatan, popok itu assistance. Kemudian protection, melindungi kayak tadi yang dilakukan oleh para armies, ya, para militaris, ya, para peacekeeper itu protection. Dan juga bisa advokasi. Jadi yang dilakukan oleh para NGO ketika mereka menyuarakan, mengadvocate atau menyuarakan, ya, mengadvokasi itu bahasanya, menyuarakan misalnya krisis kemanusiaan di tempat-tempat tertentu, pelanggaran HAM. Nah, itu masuk tindakannya advokasi. Nah, kalau assistance itu dia lebih sempit, dan assistance ini bagian dari humanitarian action. Ya, kalau assistance itu adalah bantuan-bantuan yang diberikan tujuannya untuk tadi menyelamatkan nyawa. Ya, saya sudah sebutkan tadi. Contohnya makanan, minuman, obat-obatan, ya, perawatan kesehatan, sanitasi. Itu assistance. Kemudian ada akses, humanitarian access. Istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan apakah para tadi humanitarian actors itu mereka bisa memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang terdampak, atau apakah yang terdampak itu bisa mengakses bantuan dari para humanitarian actors tadi. Itu persoalan akses. Ya. Oke. Okay. Kemudian ini adalah tabel, ya, tahun 2017 jumlah dari humanitarian actors di seluruh dunia, dan juga fundingnya mereka, pengeluaran mereka untuk humanitarian actions itu ada berapa, ya. Misalnya UN agencies itu punya 79.000 personel, termasuk di dalamnya yang tadi para militer. Kemudian yang NGO ada 331. Kemudian yang NGO yang di bawah Red Cross atau Red Crescent Movement itu ada 159.700, ya. Kalau yang NGOs yang di tengah-tengah ini yang umum, ya, NGO secara umum. Dan fundingnya juga besar, ya. Jadi tahun 2017 ada 16 miliar US dollars. Yang dari UN agencies, yang NGO sama, dan yang dari ICRC juga hampir 16 million dollars, ya, billion, 16 miliar dolar. Oke. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih mengukur performa, ya, dari sebuah aktor dalam memberikan humanitarian dalam menjalankan humanitarian action, ya. Cara ngukurnya gimana? Dilihat dari sufficiency, ya. Apa maksudnya sufficiency? Ini maksudnya sejauh mana bantuan yang diberikan itu cukup untuk memenuhi humanitarian needs, ya. Jadi dikatakan bisa
humanitarian system itu bisa berjalan dengan baik dan aktor-aktor itu sudah menjalankan tugasnya dengan baik, performance-nya baik kalau bantuannya itu mencukupi. Kemudian coverage, ya. Coverage itu maksudnya bantuannya apakah sudah merata atau belum, ya. Bisa terkena kepada semua yang terdampak atau belum. Kemudian relevance and appropriateness, ya, ini tentang sejauh mana bantuannya itu sudah tepat sasaran, ya, dan juga appropriate, yang diberikan itu juga pantas. Tepat sasaran itu maksudnya ya memang yang diberikan itu adalah mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Jangan sampai bantuannya itu malah dipakai untuk kebutuhan lain gitu, ya, atau malah dijual lagi. Misalnya korban-korban bencana dikasih bantuan apa nasi, beras, telur gitu kan, tapi malah dijual lagi, ya, jadinya kan nggak relevan gitu. Mungkin mereka distribusinya itu nggak tepat, ya, karena mereka nggak butuh-butuh banget gitu. Kemudian tadi appropriateness, ya, kepantasan, pantas atau tidak gitu, ya, cocok atau enggak bantuannya. Jangan sampai um, orang kelaparan, ya, kalau misalnya kondisinya sudah benar-benar kacau, tidak ada apapun yang bisa dijual dan dibeli di situ, kalau dikasih uang kan nggak relevan gitu, maksudnya nggak ada gunanya, karena ya nggak, apalagi yang mau dibeli gitu, ya. Jadi harus tepat guna, memang yang dibutuhkan makanan berarti yang diberikan ya makanan gitu. Kemudian accountability and participation, ya, jadi akuntabilitas sejauh mana mereka para humanitarian actors dalam humanitarian system itu mereka bisa bertanggung jawab, bisa accountable, ya, punya pertanggungjawaban. Jadi aksesnya ini dipakai untuk apa, fundingnya, kemudian participation, sejauh mana mereka bisa terlibat untuk mempengaruhi decision making process, misalnya dalam baik itu dalam sebuah negara ataupun dalam forum internasional atau mungkin organisasi internasional. Kemudian selanjutnya adalah effectiveness, effectiveness, ya, effectiveness itu adalah sejauh mana, ya, operasi kemanusiaan tadi itu sudah sesuai dengan tujuan dari organisasinya gitu, sesuai dengan tugasnya, ya. Misalnya dokter lintas batas, ya, tujuan mereka adalah tugasnya, objektif dari organisasinya itu adalah untuk menyelamatkan nyawa. Tapi masa iya yang menyelamatkan nyawa kemudian pegang senjata di frontiers gitu kan, itu kan tidak sesuai dengan objektif, ya, tidak sesuai dengan tujuan dari organisasinya. Kemudian coherence, ya, yang ketujuh. Coherence itu artinya sejauh mana, ya, sejauh mana humanitarian system itu sudah mampu konsisten atau comply atau bisa mengimplementasikan, ya, norma-norma humaniter internasional, ya, sejauh mana mereka bisa patuh untuk melaksanakan prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional, ya. Selain ini sebenarnya ada yang ketinggalan, ya. Selain ini sebenarnya ada yang ketinggalan selain yang tujuh points untuk melihat performa dari humanitarian system. Selain ini juga ada lagi, yaitu adalah complementarity, ya. Ini bagaimana, sejauh mana humanitarian system itu bisa saling mendukung, saling membackup, ya, aktor-aktor lain, baik yang tingkatnya nasional ataupun internasional. Kemudian ada connectedness, ya, bagaimana humanitarian system itu saling terhubung satu sama lain, ya, saling terhubung, saling terkoneksi. Kemudian impact,
ya. Ya, impact itu tentang sejauh mana ya humanitarian actors yang ada di dalam humanitarian system itu bisa memberikan dampak positif gitu, outcome yang positif terhadap mereka-mereka yang terdampak oleh krisis kemanusiaan ya. Jadi seperti itu. Ada 10 sebenarnya, tapi ini saya tuliskan 7. Nanti akan saya upload insya Allah PDF yang yang terevisi ya, yang berkaitan dengan humanitarian system. Oke? Okay? Oh, belum masuk ke sini. Oke. Okay. Kemudian selanjutnya yaitu adalah aktor-aktor lain. Ya, aktor-aktor lain ini adalah mereka-mereka yang di luar aktor-aktor yang titik-titiknya merah. Ya, mereka yang di luar key actors. Siapa saja? Ada International Military and Civil Defense Group, ya, ada National Militaries, militer nasional, ya, kayak TNI, ABRI di Indonesia, atau mungkin kelompok-kelompok sipil, ya, yang ikut membantu. Kemudian aktor-aktor pembangunan, misalnya NGO, tapi memang mereka gerakannya itu di pembangunan, karena biasanya antara humanitarian dengan development itu saling terhubung satu sama lain. Kalau ada sebuah wilayah yang terkena krisis pasca konflik, ya, pemerintahannya, antara oposisi dengan pemerintah saling konflik satu sama lain, kemudian mereka sudah masuk ke fase damai, belum masuk deh. Mereka kalau masih konflik, maka yang bergerak di situ adalah para aktor humanitarians. Tapi ketika sudah masuk kepada proses perdamaian, sudah ada transisi pemerintahan, kemudian waktunya untuk membangun masyarakat lagi, baru nanti yang masuk adalah aktor-aktor dari development gitu. Kemudian yang ketiga, private sectors, dari swasta. Tadi mungkin saya sudah menyebutkan kalau misalnya perusahaan-perusahaan, ya, baik perusahaan nasional, asing, kalau mereka sebenarnya adalah perusahaan yang basisnya itu profit, tapi mereka punya sampingan lain gitu, misalnya untuk kegiatan filantropi atau mungkin untuk CSR, ya, corporate social responsibilities, itu bisa. Kemudian ada diaspora groups, ya, kelompok-kelompok diaspora, ya. Kemudian ada civil society groups, misalnya kelompok-kelompok agama, kelompok-kelompok ormas. Kayak tadi, ya, Muhammadiyah misalnya, lewat MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Centers, memberikan bantuan ke luar. Kemudian media, nah ini ya yang menarik, media and academia. Jadi media, ya, perannya apa media? Perannya tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang tadi development, private sectors, diaspora groups, civil society groups, itu kan lebih kepada memberikan bantuan. Kalau media, bantuannya adalah mereport. Mungkin kemarin kalian bertanya, kalau misalnya ada negara yang cenderung untuk menutup-nutupi problem domestik, ya, sehingga bantuan kemanusiaannya itu terhambat, itu gimana gitu. Salah satunya itu bisa menggunakan peran media. Ya, media itu yang membantu menyebarkan berita, menulis berita di lapangan. Dan itu juga penting, ya. Kenapa? Karena adanya funding, ya, adanya orang-orang yang tergerak hatinya untuk memberikan bantuan, itu juga bisa jadi itu sumbangsih dari peran media gitu dalam meningkatkan awareness, dalam menginternasionalisasikan isu, dalam menyebarkan informasi, menyebarkan berita kalau ini loh ada ada situasi, ya, ada keprihatinan gitu yang butuh untuk kita uh, beri spotlight gitu, seperti itu, ya. Walaupun ya nanti masalah perdebatan apakah media benar-benar netral, ya, apakah media itu tidak terbebas dari kepentingan tertentu, yaitu nanti kita bahas di kesempatan yang lainnya, ya. Mungkin teman-teman dulu pernah melihat, saya nggak tahu ya waktu teman-teman masih SMA atau bagaimana gitu, tahun 2000-an itu ada
seorang fotografer, saya lupa namanya, yang mendapatkan penghargaan Pulitzer karena memoto anak di mana ya, lupa saya, di Afrika yang lagi kelaparan dan ditunggui oleh burung-burung bangkai, pemakan bangkai. Ya, jadi memang bagaimana sebuah foto, sebuah apa, ya ya tidak hanya tulisan gitu, bahkan sebuah foto itu juga bisa menciptakan apa, kayak rasa compassion gitu, kayak rasa affectionate, kayak rasa kasih sayang, rasa prihatin gitu, walaupun kita tidak secara langsung melihat momen tersebut gitu ya. Sampai-sampai apa, fotografernya ini kalau nggak salah bunuh diri atau gimana gitu karena dia stres, mungkin merasa menyesal kenapa nggak ditolong waktu itu anaknya gitu. Ada juga foto ketika di Afrika itu sedang ada drought yang sangat apa, parah ya, ada kekeringan, mungkin juga kelaparan pada saat itu. Kemudian ada ibu yang mau tidak mau itu memberikan air liurnya untuk diminum oleh anaknya, saking seperti itu ya. Kemudian akademia, ya akademia tugasnya apa ya, bisa sebagai lembaga think tank ya, mereka yang melakukan research kemudian memberikan masukan kepada para policy maker ya, atau mereka-mereka yang tugasnya membuat report di lapangan, membuat laporan, menyediakan laporan ya, seperti itu. Kemudian menyusun policy brief ya, atau apa, semacam draft masukan untuk kebijakan yang baru, seperti itu. Oke. Ini saya rasa sudah cukup untuk materinya, dan teman-teman sekalian, setelah materi ya, ini ada games yang akan kita jadikan pertemuan sesi keempat ya. Jadi setelah ini teman-teman sekalian silahkan buka Padlet ya, linknya ada di sini. Nanti linknya juga akan saya sertakan di description box kayak youtuber aja nih, di description box yang ada di Panopto. Nanti silahkan diklik link Padletnya. Kemudian apa yang saya minta teman-teman lakukan, silahkan teman-teman buka linknya. Kemudian ya di situ saya menulis sebuah post di Padlet ya. Kita bermain role play, saya pura-pura menjadi salah satu korban dari apa, dari konflik di Suriah. Nah, tadi kan saya sudah mengenalkan humanitarian system itu aktornya apa saja sih, dan aktornya kan banyak banget, mulai dari yang key actors sampai yang aktor biasa gitu kan, aktor yang di luar key actors, yang mana bukan main pure postnya dia, main objektifnya untuk humanitarian. Nah teman-teman silahkan buka Padlet, kemudian pilih peta, kemudian post apa, pilih satu aktor, terserah mau aktor yang key actors, kemudian teman-teman tulis di situ ya, sebagai humanitarian aktor, atau mungkin sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam membantu saya di sini sebagai korban dari krisis di Suriah. Teman-teman tuliskan apa yang sudah teman-teman lakukan. Yang sudah ini maksudnya bukan imagination ya, teman-teman silahkan baca berita. Misalnya nih teman-teman dari ACT gitu kan, dari ACT. ACT dari mana? Dari Indonesia. Nanti silahkan klik di sini di Indonesia, kemudian koneksikan dengan postingan saya yang ada di Turki, karena saya pura-puranya jadi pengungsi Suriah di Turki gitu. Kemudian dikoneksikan, kemudian di sini tulis role teman-teman, peran teman-teman sebagai ACT, misalnya aksi cepat tanggap. Kemudian apa yang sudah ACT lakukan di situ, tulis di situ ya. Dan disertakan link referensinya, dari info, entah itu report, laporan, atau artikel yang teman-teman baca di situ ya. Dan teman-teman gak harus mengkoneksikan ke saya, bisa juga mengkoneksikan ke teman-teman yang lainnya yang sudah mengisi duluan ya. Misalnya saya sebagai pengungsi di Turki gitu kan, pengungsi Suriah yang stay di Hatay di Turki. Nanti ya ini cara-cara memasukkannya.
Ini tadi pakai tanda plus, kemudian pilih lokasinya di mana. Ya, misalnya tadi kalau saya sebagai pengungsi, saya kan korban, teman-teman nanti yang ada di humanitarian actors-nya yang membantu saya. Ya, saya di Hatay. Di sini saya pilih tempatnya, kemudian saya tulis kondisi saya gimana, gitu kan. Ini saya. Nanti teman-teman tolong koneksikan ke saya atau mungkin saling koneksikan dengan temannya satu sama lain, ya. Dan disertakan referensi dari artikel atau report ya, laporan yang teman-teman baca. Ya, jadi peran teman-teman apa? Di sini peran saya adalah sebagai affected civilian. Ya, saya di sini jadi refugee, jadi pengungsi. Kemudian setelah role-nya, kemudian apa yang teman-teman sudah lakukan? Ya, misalnya dari Turki, di Turki di sini, misalnya Presiden Erdogan komen ya, teman-teman ada yang ngepost jadi pura-pura jadi Presiden Erdogan. Ya sudah ngapain, tapi ngapainnya itu nggak bohongan ya, tapi ada sumbernya, ada referensinya. Atau mungkin tadi ACT dari Indonesia terkoneksi sampai ke Turki itu sudah ngapain, ya. Atau mungkin dari ICRC, ya. Atau mungkin dari UN, dari headquarternya di di New York itu sudah ngapain, dari OCHA itu sudah ngapain. Atau mungkin yang aktor-aktor yang di luar key actors, ya. Terserah, misalnya ada yang mau memilih jadi ada yang memilih role jadi Al Jazeera, ya. Silahkan tulis Al Jazeera, reporter Al Jazeera, saya sudah mereport gini 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 gini, gitu kan. Saling terkoneksi. Silahkan teman-teman saling berkomentar, saling menancapkan postnya dengan saya atau dengan teman-teman yang lain, ya. Karena kita di sini mau membuat role play bagaimana humanitarian system itu saling bekerja, saling terkoneksi satu sama lain. Intinya seperti itu, ya. Ini cara untuk connect ke postnya seperti ini, ya. Oke. Ini link Padletnya. Kemudian yang mau buka lewat barcode silahkan, ya. Nanti juga akan saya share juga linknya untuk memudahkan, ya. Oke. Ini mungkin teman-teman bisa lihat di sini, ya. Contohnya misalnya saya mau nambah misalnya siapa, ACT misalnya, ya, Jakarta. Nah, Jakarta di sini tulis role-nya. Kemudian pastikan teman-teman login pakai nama pakai akun ini ya, pakai akun YI biar namanya langsung kelihatan namanya teman-teman, ya. Jadi masuk ke Padletnya login pakai akun YI. Kemudian di sini saya tulis ACT. ACT sudah memberikan bantuan kepada titik. Nah, nanti silakan ini dikoneksikan, ya, sorry. Kalau sudah sudah di post, nanti silakan untuk dikonekkan, dihubungkan dengan postingan saya yang sebelumnya. Ini bisa sih, tapi di enter dulu, nanti ada pilihan untuk connect, ya. Jadi seperti itu. Atau ada yang mau jadi Basar Al-Assad, nah itu juga boleh gitu. Nanti kita lihat ya, kita lihat karena tadi kan di antara humanitarian system kan juga ada host governmentnya, gitu kan. Nah, misalnya Basar Al-Assad bilang apa gitu, nggak mau nge-review bantuan dari mana, itu silahkan teman-teman, kita kolaborasi di sini, kita ramein Padlet kita ini, oke? Ya, kalau misalnya nanti ada yang bingung-bingung, silahkan tanyakan ke saya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Ya, terima kasih sudah belajar bersama kami. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, ya, session kelima. Thank you semua. Untuk yang ini, yang Padlet terakhir kapan diisi, insya Allah ya, waktunya sampai besok sebelum jam 13.00, ya. Sampai besok sebelum jam 13.00 silahkan diisi Padletnya, dan sebisa mungkin role yang teman-teman pilih itu berbeda dengan teman-teman yang lain, dan sebisa mungkin teman-teman saling terkoneksi, saling berkomentar satu sama lain. Ya, saya mau melihat bagaimana
teman-teman di sini bisa memberikan contoh bagaimana humanitarian system bekerja dalam isu konflik sipil yang ada di Suriah. Oke, thank you. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.